sebelum saya menjelaskan kepada bapak-bapak semuanya, saya pengen bertanya kepada bapak-bapak semuanya, bapak ibu semuanya di sini, ingin atau tidak kira-kira hasilnya meningkat? Mohon maaf, di sini bahasa Indonesia mengerti kan kira-kira? Mengerti aja kan? Nah, biasa nonton sinetron di rumah yang ada. Nah, boleh bertanya lagi? Seberapa ingin sih Anda untuk meningkatkan hasilnya meningkat? Ingin atau tidak kira-kira? Ingin. Nah, jadi bapak-bapak semuanya atau bapak ibu semuanya, kunci dari semuanya itu ternyata berawal dari kita melakukan manajemen usaha tani atau pengelolaan usaha tani. Nah, apapun bapak ibu semuanya tanpa dikelola dengan baik, maka hasilnya akan berakhir dengan tidak baik juga. Bayangkan nih bapak ibu semuanya, suatu ketika misalnya ada sebuah kerajaan yang ingin berperang dengan kerajaan yang satunya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menyerbu kerajaan itu. Tanpa berpikir panjang dan tanpa tahu strateginya, tanpa tahu bagaimana kondisinya, dia langsung menyerang. Apa yang terjadi? Sesampainya di medan pertempuran, mereka langsung mati semua. Kenapa? Karena sudah dihadang sama pasukan panah. Orang kok panah sudah berdua, nah seorang majuan pas saya kan hujan panah ya ada. Nah di situ makanya kita perlu merencanakan dulu. Kita perlu tahu strateginya apa. Begitu juga dalam pertanian, itu tidak kira-kira tanpa adanya strategi, tanpa adanya perencanaan, maka hasilnya juga pasti akan sama saja seperti sebelumnya. Maka di sini mumpung belum bertani, mumpung belum bercocok tanam, maka kita perlu menjelaskan kepada bapak ibu semuanya di sini tentang manajemen usaha tani. Berawal dari kita melakukan optimalisasi tanah. Nah, tanah itu adalah media tempat tanaman hidup, ya tidak? Nah, di situ jadi gini ya, logika yang kebalik bapak ibu semuanya. Terkadang di sini tanaman kita beri pupuk, padahal kita tahu bahwa yang namanya tanaman itu makhluk hidup, ya tidak? Makhluk hidup itu pasti butuh makan, ya tidak? Harusnya semua makhluk hidup itu bisa mencari makan sendiri, betul tidak kira-kira? Lapian aja kira-kira dibilangi uang kare, uang hintalo, ayam panggang, milih yang mana? Ya tak ada ayam panggangnya ada. Nah di situ tahu yang mana yang nyaman. Gitu juga bapak ibu semuanya dalam pertanian, tanaman juga pasti bisa memilih apa yang dia suka. Cuma masalahnya adalah ayam panggangnya tidak tersedia lagi di tanah. Nah di situ ya tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Tamakan iwa karingnya ada. Akhirnya apa yang terjadi? Tanamannya kurus-kurus, kuning dia ada. Di situ karena ayam panggangnya tidak ada lagi. Maka dari itu bapak ibu semuanya, kita perlu melakukan manajemen di sini, yaitu dimulai dengan yang namanya optimalisasi pH tanah. Nah, bapak ibu semuanya sudah tahu belum apa itu pH? Nah, makanya di sini ulun ingin kenalkan kepada bapak ibu semuanya apa itu pH. pH itu adalah tingkat keasaman tanah. Nah, apa bapak ibu? Boleh diulangi? Supaya ingat nih, harus diucapkan. pH adalah keasaman tanah. pH adalah tingkat keasaman tanah. Ulang coba lagi. pH adalah belakang mana suaranya? Belakang mana? Ayo kita coba lagi. pH tanah adalah tingkat keasaman tanah. Tingkat keasaman tanah. Oke. Nah. Jadi bapak ibu semuanya, pH tanah adalah tingkat keasaman tanah, menunjukkan suatu indikator apakah tanah itu asam, netral atau basah. Tanah yang asam bapak ibu semuanya, tanah yang asam membuat tanaman kita jadi sakit. Orang garing pak, jurungnya yang panggang ada, kalau makannya ada. Nah itu, coba kalau luar sehat dua kali itu makan kira-kira apalagi lapar hintar baju banyak makan ya ada kira-kira. Nah di situ bapak ibu semuanya. Makanya kita perlu menyehatkan tanah dengan mengoptimalkan pH tanah. Kalau bapak ibu semuanya tahu, pH tanah itu paling optimal di angka 6,5 sampai 7. Nah 6,5 sampai 7 untuk daerah kita, mungkin secara globalnya 7 sampai 7,5. Tetapi untuk daerah sini saya beberapa buku yang saya baca itu 6,5 sampai 7 itu kondisi paling optimal. Dan faktanya lagi di daerah kita di sini banyak tanah-tanah yang kondisinya asam.
beberapa waktu yang lalu saya dengan Pak Murjani mengecek 2 lokasi. Lokasi pertama berapa Pak Murjani? 6,4, 6,3. 6,3. Yang kedua berapa Pak? 6,4. Nah, yang pertama 6,2, yang kedua 6,4. Nah, 6,4 itu sudah mendekati netral. Tetapi bayangkan dengan kondisi 6,2, bahkan di bawah dari itu sampai 5, itu yang menyebabkan tanaman kita tidak bisa menyerap unsur hara di tanah. Karena dia sakit duluan, dia garing duluan, Bapak Ibu. Nah, di situ makanya kita perlu mengecek berapa pH tanah kita menggunakan sebuah alat yang disebut dengan pH tester, yang kayak ini, Pak. Nah, ini caranya adalah ditusuk ke tanah, bukan ditusuk ke orangnya. Nah, jadi ini ditusuk ke tanah, langsung ditusuk ke tanah. Nanti kita lihat berapa angkanya di sini ya muncul. Misalnya angkanya 5,5, berarti 5,5 lah pH tanah Anda semuanya di situ. Nah, sebagai gambaran ya Bapak Ibu semuanya, ketika pH tanah di bawah 5, maka unsur hara pertama nitrogen. Tahu nitrogen? Pupuk pria. Yang kedua fosfor, kandungan dari sp36. Kemudian kalium, kandungan dari KCl. Pernah tahu KCl? Nah, ketika pH-nya di bawah 5,0, maka 3 unsur hara utama ini kada kuat terserap. Jadi istilahnya parut sakit mah, bibir beletuk, hidung sasak, disuruh makan. Aduh, udah mau makan ya ada. Nah, di situ Pak. Makanya ketika pH-nya di bawah 5,0, maka 3 unsur hara utama yang merupakan makanan pokok bagi tanaman, yaitu nasi, lauk, lawan bayunya, kada bisa terserap. Apa yang terjadi? Kelaparan, garing, mati, yang ada. Nah gitu. Itu jika di bawah 5,0, dan faktanya lagi di Semanggi banyak yang 4,7 Pak. Di Semanggi banyak yang 4,7. Dan di sini ada juga ternyata yang di bawah 5. Tuh yang Sumberang Sungai, Parat Jalan Kabaru. Ulun udah cucuki 3 tempat di sana banyak yang bawah 5. Nah, siapa yang mau di sana silakan di situ apa mungkin diperbaiki. Nah, cara memperbaikinya Bapak Ibu semuanya, setelah tahu di sini kan kita cucuk, ya kan? Kita cucuk, ketahuan ternyata pH tanah kita 5, maka cara memperbaikinya adalah dengan meningkatkan pH tanah menggunakan kapur pertanian. Tahu kapur pertanian? Nah, di situ Pak. Kemudian tadi kan 5,0, maka semua unsur hara tidak bisa terserap. Kemudian ketika pH-nya 5,5, Pak, pH-nya 5,5, maka yang bisa terserap itu cuma 1 unsur hara, apa? Nitrogen, urianya. Jadi dia yang pian memberi Ponska, kan Ponska itu ada tulisan 15 ya ada. Maka cuma 15 yang pertama yang bisa termakan. Tetapi 15 yang kedua dan ketiga kada bisa terserap. Itu ketika 5,5 Pak. Makanya ketika pH-nya 5,5, mungkin gana-gana, mungkin subur-subur, tapi buahnya ada banyak. Nah di situ, soalnya ada menemui subur-subur ketika mungkin mulai muda sampai agak menjelang dewasa masih bagus. Tapi ketika sudah mulai muncul buah, kemudian ketika ditimbang, timbangannya ada berat, buahnya ada banyak. Itu mungkin karena pH-nya 5,5 Pak. Tetapi beda di 6,0. Di 6,0 di pH 6,0 unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor dan kalium sudah bisa terserap. Nah, di situ sudah bisa terserap, tetapi belum maksimal, Pak. Maka yang paling maksimal itu 6,5. Ketika sudah 6,5, bahkan tidak dipupuk pun pasti sudah bagus. Iya, apalagi dipupuk, contohnya di Baru 7 baik. Di daerah Baru di dalam sana itu ada 4 lokasi orang cucuk mulai buka tengah sampai ke belakang sampai yang ada pondok, masih apa ngarannya? Kamuksin. Nah, kan ada pondok di situ. Nah, di situ orang cucuki di sana. Itu pH-nya 7 Pak di sana dan memang bagus. Makanya di situ subur-subur dia ada. Nah, di situ yang ada subur buahnya yang ada. Padang itik, padang berat ada di situ yang ada. Nah, di situ. Jadi pian-pian di sini makanya perlu meningkatkan pH tanah. Makanya silakan ulun dibawahi, ulun siap aja mendampingi pian sebentar di sini. Anda mencucuk tanahnya silakan tinggal kepada yang berdahulu.
ulun siap mandiri kalau biar kepada berdulu. Jadi bisa biar kepada berdulu tolong dong bantu saya untuk mengetahui pengen tanah saya, tinggal kepada berdulu siap. Nomor HP ulun insyaallah mungkin di balai desanya rata-rata isiannya juga buatnya. Nah di situ silakan bapak-bapak di sini, ulun silakan ditelepon, silakan di SMS. Nah, Pak, adanya kok awal. Kok salah juplikan? ini asal penyalahgunaan arah ke sana aja bawa. Nah, ini lain arah ke sana. Amun arah ke sana insyaallah bawa. Nah, di situ. Kalau langsung disapu, Ini